yang akan membuat motivasi kepada calon guru penggerak kita di sekolah ini. Pada Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang menghormati, pertama-tama bagaimana pada kegiatan ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai seorang pendidik. Salawat dan salam ada ketika Bapak Ibu yang beliau telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam damai pengetahuan seperti yang kita rasakan. Bapak Ibu yang terhormati, terutama yang memuliakan guru pendamping di dalam studi yang menugaskan dan memperkasa selama 6 bulan yang terjadi untuk mendampingi calon guru penggerak. Kebetulan salah satu SD kita ini ada yang itu. Untuk itu kami berharap dengan pendampingan ini, dengan adanya kita memiliki guru penggerak, mari sama-sama, artinya penggerak, ayo sama-sama kita gerakan tentang merdeka belajar. Kemudian saya berharap kepada kita semua, secara pribadi ini masih muda, tapi secara skill kita punya etika. Ketika di luar kita bersama-sama, ketika dinas kita akui kelebihan dan kekurangan seseorang. Apabila hal itu dilaksanakan, insya Allah kita tidak ada saling silahnya atau lusuh cerai atau menganggap sepele. Jadi sekali lagi kami harapkan kepada Ibu Herawati, tolong dampingi dan bimbing guru penggerak kami dan luruskan jalannya. Apapun masalah administrasinya nanti yang menyangkut dengan kepala sekolah tetap meluruskan sehingga program Ibu berkelanjutan. Pada Ibu Elipa berharap setelah pendampingan ini kalau menerapkan di sekolah apa yang kita dapatkan dengan guru pendamping. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Ibu lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Zaharuddin selaku kepala sekolah atas penjelasannya, atas pencerahannya dan penguatannya serta motivasinya untuk Ibu Elipa serta untuk rekan-rekan guru semuanya. Semoga walaupun Ibu Elipa di sini selaku calon guru penggerak mungkin lebih mudah yang berdasarkan kata Pak Kepala Sekolah, lebih mudah dari guru-guru yang lainnya, bukan berarti di sini Ibu Elipa itu lebih pandai, bukan. Bu Elipa itu lagi masa proses belajar. Jadi kita sesama guru saling belajar juga, saling berbagi, saling mendampingi, saling membimbing. Jadi mungkin ada yang belum paham sama pembelajaran di sekolah, mungkin bisa minta ilmunya dari Bu Elipa. Jadi minta tolong kepada rekan kerja Bu Elipa juga saling mendukung agar Bu Elipa kedepannya bisa berjalan lancar untuk mengikuti kegiatan pendidikan di penggerak ini. Baiklah, sekarang kita masuk pada acara utama kita, yaitu diskusi tentang cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum Bu Elipa yang mengambil sesi ini, saya akan menyampaikan suatu penguatan, yaitu dalam proses pendidikan ini CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid.
Diskusi kita pada hari ini merupakan bagian dari proses belajar calon guru penggerak untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah kita ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar calon guru penggerak, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini tempat Bapak dan Ibu sekarang bertugas. Sehingga kita saling mengembangkan potensi anak didik kita dan sekolah kita. Baiklah, mari kita ikuti diskusi hari ini yang akan dipandu oleh calon guru kita yaitu Ibu Elifah Wulansari. Kepada Ibu Elifah Wulansari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini melakukan aktivitas kita sehari-hari. Selawat berdamaikan salam, marilah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti dan diakui sebagai umatnya. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Kita langsung ke pokok materi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semuanya, kepada Ibu pengajar praktik, kepada Bapak kepala sekolah karena telah meluangkan waktunya untuk diskusi bersama tentang visi sekolah. Baiklah, ini adalah program guru pendidikan guru penggerak yang mana pada hari ini merupakan pendampingan kedua untuk calon guru penggerak. Baiklah, kalau untuk perkenalan saya rasa kita semua sudah kenal ya karena sosialisasi. Dan selanjutnya kita masuk ke sebelum kita merumuskan visi, jadi kita itu membuat dulu kalimat umpannya supaya apa? Supaya kita nanti untuk merumuskan visinya itu lebih mudah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak membuat kalimat umpannya terlebih dahulu, saat kita akan merumuskan visi nanti kata-kata ataupun arahannya nanti itu kurang terarah gitu. Jadi kita masih membayangkan menghayal gitu kan. Nanti tujuannya tuh belum jelas, ini nanti berpusat sama murid tidak seperti itu. Ini nanti bisa nggak tercapai dengan anak-anak kita kan seperti itu. Jadi ini adalah kalimat umpan untuk cita-cita untuk murid kita ya. Sebelum kita membuat visi tersebut, di sini ada kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini adalah bentuk kalimat umpan yang nantinya di titik-titik itu nanti kita akan lengkapi bersama, kita diskusikan bersama untuk menentukan ataupun membentuk visi dari sekolah tersebut. Yang untuk saat ini yang kita tentukan kita bentuk adalah visi sekolah kita. Walaupun sebelumnya visi sekolah kita itu memang sudah ada, tetapi untuk perkembangan zaman di mana kurikulum itu kan selalu berubah ya, selalu berganti, bukan berganti sih sebenarnya, tetapi dikembangkan seperti itu mengikuti perkembangan zaman yang ada. Untuk saat ini kurikulum merdeka ya, itu tingkatannya jauh lebih
lebih tinggi lagi dari kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 itu menekankan ke karakter anak ataupun sikap anak. Nanti baru yang keduanya itu untuk nilai akademiknya. Tetapi untuk di kurikulum Merdeka ini, bagaimana cara kita dalam pembelajaran itu kita memerdekakan anak, tapi bukan berarti memerdekakan anak terus anak nanti dibiarkan begitu saja. Ya, tapi ada strateginya bagaimana kita untuk mencapai visi yang berpusat pada murid berdasarkan profil belajar Pancasila. Seperti itu. Jadi untuk yang pertama kita berdiskusi untuk kalimat pembuatnya, yaitu yang kalimat yang pertama kita memikirkan murid-muridnya titik-titik. Jadi Bapak Ibu nanti ini ada sticky note. Nanti ini saya bagikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menulis di sini. Jadi Bapak Ibu boleh berargumen bebas, ya, bebas berargumen di sini karena kita akan membentuk visi nanti dari masing-masing argumen Bapak Ibu. Nanti kita buat kesimpulan tentang visi tersebut, ya. Jadi misalnya untuk kalimat yang pertama, kita memimpikan murid-murid ya, jadi Bapak Ibu nanti itu akan memimpikan murid yang seperti apa, ya. Misalnya kalau saya memimpikan murid-murid yang belajar mandiri, berakhlaknya tuh baik, mulia, seperti itu. Sama gurunya sopan, santun, berpakaiannya rapi dan lain sebagainya. Itu hanya sebatas contoh. Untuk yang lebih ininya, saya yakin Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh ya. Ini saya bagikan sticky note-nya. Di sini. Di Sini ya, langsung diisi semuanya Bu, apa satu-satu? Satu-satu dulu, satu-satu. Nanti kita tempel pada tempatnya. Kalimat lumpangnya ada berapa itu? Ada 1. Lagi negalisir. Lagi negalisir orang. Pemimpin ada kan? Satu kalimat itu ada. Satu kalimat tadi kan? Kan bebas berargumen, bebas mengeksplor pendapatnya. Sopan, boleh juga. Tapi jangan dibalik. Tegas, kalau nanti ngomong ikut aja. Sopan jangan kalimatnya satu kata itu lah. Jangan memikirkan murid yang bingung ya. Oke, Bapak Ibu sudah semua ya. Karena Bapak Kepala Sekolah lagi ada rambut, kita lanjut saja. Nah, oke, di sini Bapak Ibu sudah menuliskan argumen Bapak Ibu semua. Bapak Ibu ingin memimpikan murid yang seperti apa untuk pencapaian visi kita
depan nanti. Murid kita itu ininya seperti apa, Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, di sini ada yang mandiri, cerdas. Nah, kami memimpikan murid-murid yang disiplin akan waktu dan belajar, yang baik sopan terhadap guru. Ada yang berakhlak mulia, ada yang patuh. Ya, di sini berdasarkan yang Bapak Ibu tempel di sini, ini adalah mimpi Bapak Ibu semua tentang murid-murid yang akan datang, yang murid-murid yang Ibu impikan nanti dia akan datang, nanti yang akan kita rumuskan menjadi visi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah nanti visi tersebut sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Di mana profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 dimensi. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, terus yang kedua itu ada mandiri, yang ketiga ada personal kritis, ada inovatif, ada berkebinekaan global, dan juga ada kreatifnya, seperti ada gotong royongnya ya, gotong royong. Oke, nah selanjutnya kita lanjutkan untuk kalimat yang kedua, kalimat perempuan yang kedua. Nah kita percaya bahwa murid adalah, nah jadi Bapak Ibu kita percaya bahwa murid itu adalah murid yang bagaimana. Nah kita percaya bahwa murid itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tetapi kita percaya kalau murid kita ini nanti tetap memiliki ke-6 dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut. Ini nanti boleh Bapak Ibu tuliskan juga di sticky note ya, saya berikan lagi sticky note-nya. Tentunya dengan warna yang berbeda supaya kita lebih menarik ya, lebih menarik. Satu lima itu saya yang panjang lama. Ya, pada dasarnya murid kita itu adalah murid yang pintar-pintar semua, hanya saja bagaimana. Boleh kita ambil sport seperti yang sudah kita alami misalnya dari kelas. Untuk itu kita kalimat keempat yang kedua Pak, kita percaya bahwa murid adalah, jadi kita percaya bahwa murid itu memang murid kita itu seperti apa, seperti itu kan. Yang selama ini yang jelas selama ini kita menghadapinya setiap hari. Pada dasarnya murid kita tuh muridnya seperti apa sih? Mungkin saja mungkin dengan pengaruh-pengaruh yang luar, jadi murid kita seperti ini. Jadi nanti kita diskusikan kembali untuk mencapai visi yang sudah kita buat sesuai enggak dengan visi sekolah kita. Banyak juga boleh Pak. Mau ini penuh juga boleh, nggak apa-apa. Ya, kita bebas berpendapat. Kita merdeka Bapak Ibu. Ini sebelahnya sini Pak. Udah sini sudah Pak. Dan cepat juga. Kalau di sekolah kita mengutamakan Ini apa tadi maksud ini? Seperti ini Pak, itu kan ada kalimat rumpahan yang juga. Nah kalimat rumpahan itu kita percaya bahwa murid adalah kan seperti itu. Jadi di titiknya itu kita teruskan, kita isi, kita percaya bahwa murid adalah murid yang seperti apa.
sesuai dengan keadaan lingkungan kita. Bapak langsung ke nomor 2 dari nomor 1 Bapak. Jadi sebelum itu kira-kira paham apa itu numpang itu? Ini maksudnya numpang itu belajar itu. Kalimat numpang. Kalimat numpang itu ada yang tahu? Nah itu yang nggak. Kalimat yang belum lengkap, Bu. Jadi Belum kalimat sempurna. numpang itu kata sifat. Ya. Kata sifat maupun kata benda dengan inti arti kata itu sela atau rongga. Itu yang maksudnya numpang, rompong. Iya, belum lengkap Belum lengkap. kalimatnya. Harus dilengkapi. Jadi sebelum kita melangkah, ya itu dasarnya kalau kita pahami dulu ya. Karena kita ngajarin anak kondisi. Mungkin ada anak yang tidak tahu bertanya anak, Bu, apa yang dimaksud dengan kondisi? Jadi kalau kita tidak tahu memahami kondisi, tentu kita salah kan? Jadi kalau paham umpang, baru kita kaji kelima umpang itu. Itu kan? Saya duduk di belakangnya. Silakan Pak. Biar fokus belajar. Nah ya Bapak Ibu semua. Oke, sekarang kita mendapatkan untuk kalimat numpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah, jadi murid kita tuh murid yang bagaimana? Di sini ada murid yang pandai dan disiplin, ada murid yang berperilaku baik, ada yang rajin, ada yang anak kreatif, ada yang cerdas dan baik waktu belajar. Oke, jadi murid-murid kita yang di sekolah kita saat ini yang bertahun-tahun kita hadapi, ternyata Bapak Ibu percaya bahwa murid kita memiliki dalam diri murid itu memiliki akhlak ataupun sifat yang mencerminkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya kita lanjut ke kalimat numpang yang ketiga. Itu ada di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Jadi di sekolah itu kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Misalnya kebersamaan atau kita mengutamakan apa? Perpecahan nggak mungkin ya kan? Ya jadi di sekolah kita mengutamakan itu seperti apa misalnya? Misalnya kebersamaan yang baik atau mengutamakan pembelajaran yang bagaimana seperti itu kalau untuk gurunya ya. Itu Bapak Ibu, ini saya bagikan sedikit mapnya lagi, warnanya berbeda ya. Yang nomor ketiga itu di sekolah kita mengutamakan mengutamakan apa? Apa kita mengutamakan makan-makan atau bagaimana? Apa kita mengutamakan kebersamaan? Kalau sama rekan sejawatnya kita mengutamakan apa? Kalau sama muridnya kita mengutamakan apa? Nanti kita digabung di situ seperti itu. Dua Pak Dedi duluan ini, nampak? Dia udah belajar. Iya, generasi muda milenial. Basing nama keceriaan apa kayak ada jadi kekompakan kekeluargaan. Jangan mengutamakan menetap.
Oke, terima kasih Bapak Ibu. Di sini ada di sekolah kita mengutamakan apa ya? Kita ada yang mengutamakan kekompakan, kedisiplinan, ada disiplin, kebersamaan dan kebersihan. Ya, kekompakan antar guru terhadap anak murid dalam hal belajar. Ada kekompakan, ini kekompakan kerapian. Alhamdulillah semuanya positif, artinya kalau ini dikaitkan dengan nomor 1 tingkatnya ini masuk ke disiplin ya. Selanjutnya ada kalimat tumpang yang keempat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa jadi sadar bahwa di sekolah itu memiliki apa? Misalnya mungkin aturan, misalnya aturan itu sifatnya mengikat. Nanti kalau misalnya melanggar akan dikenai konsekuensi. Antara konsekuensi dan hukuman itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau hukuman misalnya itu mendadak, misalnya ada murid kita yang tidak memperhatikan, terus tiba-tiba kita tanya dia pulang atau nggak tahu Pak. Nanti mungkin kalau ini kita ada yang dulu kita memahami, kita tanya dulu baik-baik, kenapa nak seperti itu. Ada mungkin ada juga guru yang misalnya langsung, kenapa kamu nggak memahami, nggak memperhatikan ibu, kamu ibu hukum. Misalnya ada yang seperti itu. Cuma untuk hal yang seperti itu mari sama-sama kita perbaiki. Seperti itu. Kalau hukuman itu sifatnya dia mendadak tiba-tiba, gitu kan. Tapi kalau konsekuensi itu seperti ini sifatnya. Sudah dibuat kesepakatan atau aturan itu sudah dibuat disepakati bersama. Jika ada yang melanggar, itu nanti ada konsekuensinya. Ya, Bapak Ibu. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sekolah itu ada apa aja dan di sekolah itu misalnya ngapain aja gitu. Maksudnya dalam proses pembelajaran itu apa yang harus dilakukan? Ada apa timbal balik antara guru dan muridnya seperti itu. Kalau boleh saya bagikan lagi ya. Oke, Bapak Ibu, kalau misalnya Anda yang ini eksplorasikan saja apa yang selama ini mungkin udah benar nggak bisa keluar. Boleh di sini kita forum diskusi ya. Anggap aja kita semuanya seumuran. Cepat sekali Pak, sudah memahami dulu ya.
ini ada murid di sekolah memahami betul bahwa apa, nah kalimat itu boleh kita teruskan, boleh kita eksplor apa aja boleh ya. Yang penting yang jelas untuk murid dan sekolah kita tujuannya seperti itu. Pertama, ada aturan yang harus dipatuhi. Yang kedua, ada pendidikan itu sangat penting. Yang ketiga, ada aturan. Nah, yang keempat aturan, yang kelima ada larangan, yang keenam adalah pendidikan dan belajar itu penting karena itu bahwa tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, di sini melengkapi kalimat rumahnya bagus-bagus ya. Semuanya sudah ini memahami. Jadi bertahun-tahun kita di sini ternyata banyak ilmunya yang harus kita dapatkan. Oke, di sini kita pecahkan bersama ya Bapak Ibu, kita diskusikan bersama. Dan untuk kalimat penumpang yang kelima kita lanjut itu, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ada yang Bapak Ibu ingin berargumen sebelum saya ini memberikan sedikit cuplikan penjelasannya? Boleh Bapak Ibu yang ingin mau berpendapat dulu. Ayo, kita warga di sekolah ini yakin untuk boleh di benak kita sudah terbayang. Kalau kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Boleh terbayang. Ayo, siapa yang mau ini? Semakin disiplin. Semakin disiplin, ada lagi mungkin? Maju. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa cuma untuk kata lalu pulang, atau untuk kita menunaikan kewajiban, atau kita memajukan sekolah bersama-sama dengan berbagai strategi atau bagaimana seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau warga sekolah itu banyaknya berada ada murid, ada guru, ada kepala sekolah, ada juga wali murid. Karena itu kita saling berkolaborasi ya, bekerja sama. Ada kapan Bu ya? Maaf ya Bu ya. Iya. Apa tuh Bapak Ibu boleh berargumentasi, silakan. Oh, juga kesini aja Bapak. Iya. Tulisan dulu. Warga sekolah yakin untuk apa? pendidik dulu kita warga sekolah juga. Fokuskan pada guru aja dulu kan. Bapak Ibu semua kan di sini kan guru. Sama. Itu anak linguis. Jadi kita benahi dari diri kita dulu ya Bu ya, sebelum kita ke muridnya, kita benahi untuk diri kita. Dah. Jadi waktu sekolah itu untuk apa? Untuk memajukan pendidikan di sini. Untuk apa kita di sini gitu? Sebagai guru lagi. Jangan dipikirkan macam ujian. Kita santai aja Bapak Ibu. Bapak Ibu aja, apa yang ada di bacaan Bapak Ibu? Sebagai guru kita untuk Dari rumah berangkat ke sekolah
ngotak-ngotak aja bagaimana. Alhamdulillah ya untuk kalimat saya kesan ini kita semakin diskusi kita meningkatkan kemampuan belajar atau gimana gitu. boleh bereksplorasi apapun yang penting posisikan kita sebagai pendidik ke sekolah yang lain bahasanya. Menumbuhkan minat belajar atau memajukan kayak mana kayak gitu. Jadi untuk kita warga sekolah ini yakin untuk kita yang minta ini kan kita sebagai pendidik aja sebagai guru aja dulu gitu. Kalau warga sekolah itu kan banyak tapi kita ini untuk kita dulu aja. Kalau nanti kita sudah diri kita sudah memiliki apa yang harus kita lakukan dan misalnya kewajibannya apa nanti hanya kita sudah memahami ke situ nanti baru kita tergerak untuk diri kita dulu nanti baru kita bergerak seperti itu. Udah nyetel. Masih lah. Lanjut lah. Apapun namanya juga kita sudah ada yang masih muda fresh, ada yang sudah mendekati masa ini nggak apa-apa. Namanya kita juga diskusi bersama. Oke, di sini ada yakin untuk maju dalam pendidikan, maju untuk minat belajar murid, bekerja sama dalam memajukan pendidikan, untuk mencerdaskan anak, meningkatkan cara mengajar. Oke, Bapak Ibu semua terima kasih atas partisipasinya. Jadi kita pada sekolah ini yakin untuk, nah ini beberapa ada yang ikut tuliskan di sini. Mudah-mudahan ini nanti semuanya kita dapat mewujudkannya ya Bapak Ibu ya. Karena ini sudah dari hati kita ya kan. Kita sebagai pendidik, karena kita namanya pendidik seorang guru itu memang kalau dibilang dengan dengan pekerjaan yang lain memang guru ini sangat berat ya, berat. Nanti ada hukumannya juga sampai di akhirat nanti kita membawanya ya kan. Nah, untuk yang terakhir Bapak Ibu, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita aja dulu warga sekolahnya, nanti kalau kita sudah warga sekolahnya itu nanti kita baru bergerak untuk warga sekolah. Habis itu kalau sudah bergerak baru kita menggerakkan semuanya seperti itu ya. Nah, kita dan warga sekolah ini paham bahwa bahwa misalnya kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa? Jadi kita paham bahwa misalnya kita seorang guru ini paham betul apa ya misalnya tugasnya atau misalnya kewajibannya seperti itu untuk menunjang nanti visi pembentukan visi ke depannya. Itu nanti kita dari kalimat rumah nanti kita simpulkan baru ke dalam kalimat prakasa perubahan ya, nanti baru terbentuklah visi. Boleh dituliskan kembali, mohon maaf ya kalau misalnya saya ini agak rempong ya, tapi ini untuk kemajuan kita bersama.
tahu orang jualan Apa? orang jualan Jual buku. Nggak tahu jual apa. Seni apa nama itu? Buat kembang. Oh, yang ngerol segi 4 tuh. Anu kembang kan ya, buat anu kembang kajian anu kembang. Oke Pak, silakan ditempel di bawah sini Pak. Izin sama apa deh? Tuliskan di sini ya. Paham bahwa ada aturan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Mempunyai tanggung jawab untuk peserta didik. Murid memiliki kemampuan dan karakter yang baik. Guru memiliki tanggung jawab dalam menumbuhkan minat belajar siswa. Sekolah membentuk watak anak yang cerdas. Pendidikan sangat penting. Kita harus saling menghargai sesama warga sekolah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan kalimat rumpah yang nantinya kita akan bentuk menjadi sebuah puisi ya. Bapak Ibu, untuk kalimat rumpah ini kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu. Kita lanjut ke diskusi kita yang selanjutnya. Boleh Pak slide berikutnya? Oke, Bapak Ibu, ini adalah profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila ini merupakan sejumlah karakter atau kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, Bapak Ibu, jadi profil pelajar Pancasila ini sudah apa ya? Ini dari mulai kurikulum merdeka sudah ada yang mengikuti pelatihan kan untuk implementasi kurikulum merdeka? Ada. Iya, ada yang mengikuti pelatihan baik secara ini mandiri itu di webinar atau misalnya diklat gitu ya Bapak Ibu ya, itu mandiri di diklat atau ada juga yang di KMM itu banyak itu Bapak Ibu, ada Merdeka Belajar, ada kurikulum merdeka itu yang di PMM itu contohnya. Ada juga ada nggak yang diselenggarakan oleh misalnya Kombel Sekretariat atau di Kabupaten rayon. Oh rayon. Oke, terima kasih. Ada yang ke kabupaten mengikuti? Bapak sudah belum? Oke, jadi ini ya Bapak Ibu, untuk kita memahami kurikulum merdeka itu bagaimana itu boleh kita tidak harus kita menunggu pelatihan yang diadakan oleh kecamatan, misalnya pembelajaran kecamatan atau tingkat layan atau kabupaten, tetapi boleh kita mandiri mencari sendiri, berinisiatif sendiri untuk mengikuti pelatihan yang ada di PMM boleh, misalnya terus yang ada di webinar atau diklat itu banyak sekali itu saya sering share di sekolah saya ya. Nah, ini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama. Ada mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, ada kreatif. Kalau
sama anak kita berkarakter nanti menjadi baik, sopan, dan segala macam. Ya. Yang kedua mandiri. Nah, mandiri itu seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya mengikuti pelatihan secara mandiri, misalnya juga mau membuat media ajar itu sendiri gitu maksudnya, tidak mengandalkan yang ada di sekolah seperti itu. Bergotong royong itu jelas ya Bapak Ibu, kita sudah melakukannya untuk bergotong royong banyak sekali. Bergotong royong ini juga bisa kita bekerja sama seperti itu ya. Membersihkan lingkungan, bekerja sama dalam menyukseskan suatu acara, misalnya perpisahan, anak senang dan lain sebagainya. Ada juga berkebinekaan global. Nah, berkebinekaan global ini di mana kita inginkan di dusun ini tidak hanya berasal dari satu suku, ada banyak suku yang ada di dusun ini. Nah, contohnya saya saja sudah di sini jauh. Itu bernalar kritis itu berkaitan dengan kecerdasan anak, bercerdas ya, kritis. Ini dalam di kelas di sehari-hari kita melakukannya bernalar kritis ini. Kreatif itu sudah pasti ya. Kreatif itu anak-anak menemukan kreativitas anak bagaimana. Untuk gurunya kreatif itu bagaimana? Ya, kita semua sudah melakukannya Bapak Ibu ya. Sebelum ini juga kita sudah dalam program sekolah kita juga sudah ada diberikan berbagai praktik baiknya ya Bapak Ibu. Ini sekedar memulasi sedikit untuk mengarahkan nanti cita-cita ataupun visi kita itu nanti yang berdasarkan profil pelajar Pancasila begitu Bapak Ibu, di mana di mejanya ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Nah, nanti boleh kita lihat visi sekolah kita nanti sudah sesuaikah belum dengan profil pelajar Pancasila-nya seperti itu. Kalau belum, bolehkah kita membuatnya buku ya? Oke, Bapak kita lanjut. Nah, ini adalah visi sekolah kita, Bapak Ibu. Terwujudnya peserta didik yang sehat, beriman, cerdas, terampil, mandiri, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Nah, oke, sekarang coba Bapak Ibu ini pahami dari visi sekolah kita ini. Apakah sudah mengarah dengan perwujudan dari profil pelajar Pancasila yang tadi? Di mana bentuk kalimat yang mana aja yang sudah mengatakan profil yang mana aja, Bapak Ibu? Yang pertama itu beriman. Ya, beriman itu ke dimensi yang Pertama. ya, pertama. Kemudian mandiri. Mandiri itu jelas ya, dimensinya mandiri. Kemudian berwawasan global. Berwawasan global itu masuk dimensinya ke kebinekaan global. Nah, berakhlak mulia itu kemana Bapak? Masuk ke pertama itu. Oh iya, yang pertama ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk cerdasnya Bapak? Cerdas. Masuk ke apa ya Bapak tadi? Bukan yang itu, ada lagi sebelum itu. Bernalar. Iya, bernalar kritis. Oke, lanjut. Untuk terampilnya, terampil ini masuk ke dalam? Iya, kreatif. Terus ada lagi? Sehat. Sehat badanku. Kalau setiap pagi pasti saya apa kabarnya hari ini anak? Sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku. Yes, berarti sehat ini masuk ke mana? Sehat boleh masuk masuk ke ini kak? Masuk ke mandiri atau gotong royong? Sehat. Boleh nggak masuk yang pertama? Gimana Bapak Ibu yang lain? Untuk sehat ini, karena sehat ini tidak
sehat badan aja, tapi sehat juga pikiran kita seperti itu. Kalau sehat secara lahir dan batinnya itu berarti masuk ke yang pertama ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah kira-kira untuk visi kita ini? Sudah kita mengarah ke profil belajar Pancasilanya ya Bapak ya. Baik, ini visi kita sedang mengarah ke profil pelajar Pancasila. Jadi terwujudnya peserta didik yang sehat, beriman, cerdas, terampil, mandiri, berakhlak mulia dan berwawasan global. Ya, ini sudah mengarah ataupun menuju ke profil pelajar Pancasilanya. Slide selanjutnya Pak. Oke. Nah ini, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita lebih tinggi? Sudah selaraskah Bapak Ibu? Sudah ya, sudah. Jadi untuk anak-anak kita itu di sekolah baik dari segala rohaninya kita berikan, ya. Nasihat-nasihatnya kita berikan. Untuk berimannya kita juga tanamkan beriman kepada anak-anak, misalnya dengan pembiasaan baca Yasin setiap hari Jumat pagi, ya. Melaksanakan ini peringatan di hari besar agama, nanti kan di situ ada tausiahnya. Di situ juga untuk cerdas ini Bapak Ibu semuanya yang membangun bagaimana anak ini bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodrat yang dimiliki anak, tetapi dengan mengedepankan kodrat alam dan kodrat zamannya, yakni bagaimana keadaan alam lingkungannya sekarang, zamannya seperti apa sekarang ini. Ya. Untuk terakhir ini masuk ke kreatif, jadi untuk membangun kreativitas anak itu seperti apa? Bapak ibunya kreatifnya itu seperti apa? Jadi kita rasa ya semua ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid, ya Bapak Ibu ya. Untuk slide selanjutnya, adakah yang ini disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika memang ada, apa saja yang harus kita tambahkan, Bapak Ibu? Izin Bu Olivia, mohon maaf ya Pak Kepala Sekolah, kegiatan kita pada hari ini adalah kita bukan bermaksud untuk merubah. Kita kan sudah ada visi dari awal sekolah yang berdiri, sudah ada visi misi sekolahnya. Jadi kegiatan untuk penggerak ini bukan bertujuan untuk merubah. Ibaratnya yang visi yang sudah ada kita ubah jadi visi yang baru. Tidak. Di kegiatan ini kita cuma ingin menyelaraskan apakah visi kita ini sudah sama, sudah terdapat profil pelajar Pancasilanya kah atau belum. Seandainya kalau sudah ada terdapat di dalam visi tersebut dan dalam diskusi ini sepakat visinya tidak perlu dirubah, itu boleh. Tapi kalau seandainya ingin ditambahkan, mungkin ada yang kurang dari 6 dimensi tadi belum masuk ke sana, boleh ditambahkan. Tapi kalau sudah cocok, sudah pas, semua 6 dimensi sudah masuk ke visi, tetap kita pakai visi yang sama. Jadi jangan beranggapan, visinya harus dirubah. Jadi yang ada dalam satu sekolah guru penggeraknya ada 5, itu 5 kali ganti visi. Enggak seperti itu. Cuma menyelaraskan saja. Ya silakan. Oke, terima kasih. Iya Bapak Ibu. Jadi kita tadi sudah bahas ya Bapak Ibu untuk 6 dimensi profil pelajar Pancasila dan sudah kita kaitkan dengan visi sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kita sudah berdiskusi tadi untuk visi kita ini sudah berada pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang ada tadi. Jadi saya rasa visi kita ini
layak untuk kita pertahankan, dan kita nanti tinggal membentuknya, mengaplikasikannya ke muridnya nanti supaya kita tercapai tujuannya, visi nanti tercapai tujuannya untuk murid kita, Bapak Ibu. Bagaimana kira-kira Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah? Ya, itu tinggalan. Selama ini memang kita itu mindset kita kan berubah. Artinya ya tidak lepas dari Pancasila itu. Tapi karakter anak itu selama ini agak kurang ajar kan. Dengan adanya kita terapkan itu visi itu, mudah-mudahan anak-anak bisa berubah. Kan mengajar terutama bidang akhlak. Itu tujuan kita sekolah, merubah anak itu yang tidak tahu menjadi tahu, yang bodoh bisa merasa menjadi pintar. Jadi selama ini memang itu misi ya. Nah, tinggal lagi kita menambah gitu. Ada lagi tempat yang lain? Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Jadi, iya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama kita bentuk dari karakter anak dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi karakter anak itu kita bentuk dulu bagaimana karakternya. Nanti kalau sudah bentuk dimensi-dimensinya seperti beriman, cerdas, akal dan segala macam itu, nanti kita sambil berjalan, sambil ini kita buat strateginya supaya visi ini bisa terwujud seperti itu, bisa tercapai untuk anak-anak kita seperti itu. Nanti tinggal kita turunkan dalam bentuk misinya seperti apa. Misalnya untuk beriman, kita selalu melakukan kebiasaannya seperti kita lakukan tadi, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi visi kita sudah kita sepakati bersama karena sudah mengandung 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan kita tidak perlu kita ini yang ada perlu kita tambahkan. Jadi untuk visi kita tetap ya, tidak ada yang ditambahkan karena sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya Bapak. Oke, jadi sikap dan perilaku yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Sebenarnya ini tanpa disadari sudah saya bicarakan tadi ya, sudah kita diskusikan bersama untuk murid-muridnya itu yang seperti apa, misalnya sopan dengan gurunya seperti yang Bapak Ibu tuliskan di sini tadi ya. Itu yang sudah tergambar oleh kita semua, sudah terbayangkan ya untuk muridnya seperti apa untuk mencerminkan visi kita tadi yang mengandung 6 profil pelajar Pancasila. Misalnya ada yang cerdas, ada yang disiplin, ada yang patuh, sopan terhadap guru, gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk gurunya juga ini sudah kita tuliskan di sini tadi. Istimewa tadinya ya sudah Bapak Ibu tuliskan untuk gurunya. Misalnya gurunya memiliki tanggung jawab untuk mengajar. Dalam mengajar kita harus apa, misalnya kreativitasnya Bapak Ibu semuanya ya Bapak Ibu ya. Untuk kepala sekolahnya juga seperti itu, memberikan sekolah seperti yang sekarang ini saya lakukan itu untuk pendidikan guru penggerak. Otomatis saya tidak berjalan sendiri Bapak Ibu untuk sampai sini. Saya juga ini dukungan pertama dari keluarga, yang kedua dari warga sekolah kita. Sebelum saya mengikuti pendidikan ini, saya izin dulu dengan kepala sekolah. Seperti itu ya. Alhamdulillah kepala sekolah memberikan beban kepada saya untuk meningkatkan kompetensi saya, dan nantinya dapat saya berbagi praktik dengan rekan-rekan sejawat dan juga dengan diaplikasikan dalam pembelajaran untuk murid-murid saya seperti itu Bapak Ibu. Kepala sekolahnya dia memberikan ruang untuk gurunya juga berkolaborasi, berinteraksi baik ya dengan Bapak Ibu semuanya. Dan untuk orang tuanya ini kita berkolaborasi tentunya untuk menyukseskan atau mencapai tujuan anak ini. Nanti kita tidak akan bisa, untuk kita sendiri guru ini tidak akan bisa tanpa bantuan dari orang tua, tanpa adanya kerjasama dari orang tua.
tua. Oleh karena itu yang namanya kolaborasi itu memang penting dilakukan ya Bapak Ibu ya, orang tua. Jadi kita semua kan sering tuh mengadakan apa dengan orang tua, itu sudah termasuk kolaborasi Bapak Ibu ya. Misalnya untuk awal tahun ya kita rapat anaknya sekolah, misalnya kalau akhir tahun untuk kenaikan kelas kita kan panggil orang tuanya tuh untuk mengambil rapor. Seperti itu sudah termasuk kolaborasi kita terhadap orang tua. Jadi prestasi apa, misalnya ada anak yang misalnya ada anak yang bermasalah seperti itu kan, atau ada anak yang belum bisa ataupun lambat membaca. Kalau kita tidak boleh mengatakan anak tidak bisa membaca tapi lambat membaca seperti itu ya Bapak ya. Itu kita panggil orang tuanya, nanti kita kasih di rumah, kita beritahu anaknya di sekolah seperti apa seperti itu kan. Jadi kita bekerja sama nanti ya dengan orang tuanya, dan selama ini orang tuanya juga enggak ya dengan kita ya, orang tua murid ini sama kita juga saling mendukung ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya untuk gurunya tadi ya, guru masuk tepat waktu. Kita kan di sini sudah dibuat kesepakatan tadi ya, ada pengaturan di dalam sekolah. Guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Ini dia mengajar dengan menyenangkan. Ini kadang-kadang kita di rumah ada masalah, kita sampai sekolah kita emosi kepada anak. Tapi untuk usahakan ya Bapak Ibu ya, sebesar apapun masalah kita di luar sekolah, kalau kita sampai sekolah jangan dilampiaskan ke anak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya itu ada orang tua yang mendampingi anak belajar seperti yang saya bicarakan tadi. Kita berkolaborasi dengan orang tua. Kita membicarakan tentang perkembangan anak belajar di sekolah. Terus murid yang disiplin dan sopan terhadap murid seperti yang Bapak Ibu tuliskan di stiker tadi ya. Jadi inisiatif atau gerakan perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah tadi Bapak Ibu? Visi sekolah tadi kan sudah mengandung 6 inisiatif perubahan. Kira-kira inisiatifnya kita bersama supaya visi tadi itu tercapai seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Misalnya, sebenarnya sih sudah saya singgung ya dari awal tadi. Untuk supaya kita ini, supaya anak-anak kita ini dapatlah mewujudkan dari visi tadi. Sudah Bapak Ibu tulisan juga loh di stiker tadi. Ayo, kira-kira apa Bapak Ibu ya? Ini apa inisiatifnya? Cara belajar. Oke, boleh. Misalnya cara belajarnya ya. Oke. Yang cara belajarnya mungkin yang masih menggunakan strategi atau metodenya masih metode konvensional, ceramah. Misalnya anak kan bosan ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti ini kita untuk mencapai kecerdasan anak tadi yang benar kritis ya. Nah, itu jadi mulai kita mencari berinisiatif, berinovasi mencari metode yang membuat anak ini belajar dengan nyaman sesuai dengan kebutuhan anak. Untuk saat ini kan banyak sekali ya Bapak Ada di metodenya. Mungkin kita bisa kita menggunakan metode atau media pembelajaran seperti yang saya gunakan saat ini. Infocus ya Bapak Ibu ya, kita bisa menggunakan Infocus, kita buat PowerPoint di rumah tentang misalnya hari ini belajar tentang tentang perubahan dan pengurangan. Jadi kalau anak-anak ini nanti dia akan kita buatkan ini di situ ada gambarnya berwarna, apalagi bisa bergerak, pasti anak-anak senang nih, dia semangat belajar.
kemudian tahu untuk yang lain Bapak Ibu. Kalau untuk misalnya kolaborasinya ya, kita bisa seperti yang kita lakukan pada sebelum-sebelumnya, kita berkolaborasi dengan rekan guru, dengan kepala sekolah. Misalnya saat kita tugas sekolah kita ya, tugas sekolah kita diaktifkan, aktif, terus kita melaksanakan 2 minggu sekali berbagi praktik baik seperti itu, seperti yang sudah kita lakukan. Itu termasuk berkolaborasi. Misalnya nggak harus di dalam forum yang resmi. Kita lagi jam istirahat, kita kan kumpul tuh. Nah, kita kan sering itu berkolaborasi ini. Kita sharing sama ibu-ibu yang lain. Bu, di kelas 1 ini kok kayak gini ya gitu. Kita ini gimana sih yang diterima sebenarnya latar belakangnya seperti apa. Jadi kita kan memahami anak dari latar belakangnya dulu, nanti baru kita kasih pengertian apa yang harus kita lakukan seperti itu. Kalau kita seperti yang kita lakukan, kita sambil bercerita, sambil kita sharing, itu sudah termasuk kolaborasi juga itu Bapak Ibu ya. Terus kalau mandiri itu sudah ini ya, sudah kita lakukan juga ya. Ada yang sudah mengikuti pelatihan PMM. Selain saya, ada yang mendapat berapa sertifikat? Untuk 2024 ini ada yang mendapatkan sertifikat PMM berapa? Kalau saya masih sedikit ya Bapak Ibu. Untuk sertifikat PMM masih sedikit. Mungkin dari Bapak kepala sekolah, kira-kira apa inisiatif yang akan kita lakukan Pak untuk mencapai visi kita tadi Pak? Meningkatkan kompetensi guru Kak. Iya, meningkatkan kompetensi guru. Iya. Itu misalnya dengan mengikuti pelatihan tadi, Iya. mandiri tadi ya, mengikuti pelatihan. Karena untuk kita mewujudkan itu kepada murid, kita mulai dulu dari diri kita sendiri. Dari panggilan hati kita, gitu kan, kita sebagai pendidik, panggilan hati kita dulu, kita mulai dari diri kita dulu ya. Kalau diri kita sudah dibenahi, baru kita bergerak. Nanti kita bergerak dulu, kita bergerak misalnya ingin membuat program apa, itu baru nanti kita mengajarkan kita bergerak. Kalau misalnya kita langsung, kita tidak membenahi diri kita, tidak mulai dari diri kita, pasti orang lain gini, apa mau program orang dia aja kayak gitu, enggak ini kok kayak gitu, pasti itu pasti itu kan. Jadi kita benahi dulu dari diri kita ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua dapat mencapai visi itu untuk murid yang pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi kalau untuk kurikulum Merdeka ini memang pembelajaran itu berpusat pada murid atau student center. Jadi kita sebagai guru itu sebagai fasilitator seperti itu ya. Jadi kalau zaman dulu ya semuanya apa dari guru yang menjelas semuanya lebar, anak mendengarkan, kadang masuk tangga itu Bapak Ibu. Nah, karena sudah pusing dia dengan ocehan gurunya nih, kita masuk tangga, kadang-kadang ada yang ngantuk, ada yang ribut kan seperti itu. Nah, untuk seiring berjalannya perkembangan zaman, Ki-Hajar Dewantara ini cita-cita beliau dari berpuluh-puluh tahun lalu terwujudlah di tahun 2000, mulai 2022 salah kurikulum Merdeka ini kan. Itu jadi Ki-Hajar Dewantara itu memang guru itu menuntun anak sesuai dengan kodrat yang ada pada anak, yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada saat ini untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk anak sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi dia di sekolah itu nanti sebagai manusianya dia sekolah untuk dia pribadi, dan di masyarakat bagaimana anak nanti berkembang masyarakat seperti itu. Ya. Mungkin selama ini kita sudah melaksanakan apa yang
yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara hanya saja kita belum menyadarinya. Sama saya juga seperti itu. Alhamdulillah melalui pendidikan guru penggerak ini saya jadinya oh iya ya ternyata saya sudah melakukan seperti itu gitu kan. Hanya saja ini nggak yakin benar nggak sih gitu kan, sudah benar nggak yang kita lakukan gitu kan, seperti itu. Jadi dari kegiatan kita awal tadi sampai sekarang ada kita simpulkan ya Bapak Ibu ya, kalau memang untuk mencapai visi kita itu harus memiliki cita-cita ya. Cita-cita itu nanti yang akan kita gapai, di tujuannya nanti, yang akan kita gapai apa sih cita-cita yang kita gapai, yang kita tuangkan dalam bentuk visi. Ya. Jadi setiap anak ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda, setiap guru memiliki cita yang berbeda-beda. Tetapi melalui cita-cita itu tadi kita kumpulkan, kita buat kalimat rumahnya tadi ya, itu kan masing-masing guru nih. Ya. Jadi kita simpulkan menjadi sebuah visi melalui prakarsa perubahan tadi. Jadi visi nanti itu yang akan kita tuju untuk mencapai tujuan kita, yaitu pembelajaran yang berguna pada murid yang mengandung 6 dimensi profil belajar Pancasila, seperti itu ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang ingin menyimpulkan? Boleh mungkin Bu Asih? Ya apa? Bebas berpendapat. Iya, kita merdeka. Jadi visi nanti itu kan kita sudah bentuk, nanti kita laksanakan secara konsisten dan kontinu, artinya berkesinambungan dan berkelanjutan, seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak hanya kita hangat-hangat tai ayam ya, kalau kita bahasa kita hangat-hangat tai ayam ya, lagi banget ya kita menggebu-gebu gitu kan, cuman nanti lama-lama kendor, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita laksanakan visi tadi itu secara konsisten dan kontinu ya Bapak Ibu ya, supaya kita dapat mencapai visi yang sudah kita sepakati bersama, dan nantinya akan berguna juga untuk kita ya Bapak Ibu ya, berguna untuk kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, di mana nanti pembelajaran itu nanti berpusat pada murid ya, dan pastinya sesuai dengan perkembangan zaman. Ada lagi Pak Jul, boleh? Atau kepada kepala sekolah boleh juga? Jelasnya apa yang kita lakukan hari ini kan bagi guru-guru lain itu bisa diterapkan sesuai dengan visi sekolah kita. Kemudian kita dalam mengajar itu tidak boleh bersifat takut. Artinya apa? Tidak boleh kita menekan murid itu secara total. Jadi harus ada feedbacknya, umpan baliknya, memancing anak bertanya, sharing. Jadi tidak mutlak kita memvonis anak itu kau bodoh. Ini tidak sesuai dengan visi Pancasila itu saja. Oke, terima kasih Bapak. Ya betul sekali yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah ya. Jadi kita menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan ya, buat anak itu nyaman belajar dengan kita. Kalau sudah nyaman, di kelasnya nyaman, insya Allah anak nanti suka belajar dengan kita, dan apapun pembelajaran yang kita berikan akan melekat pada diri anak nantinya, seperti itu Bapak Ibu, sehingga kita dapat mewujudkan visi itu tadi yang sudah kita sepakati, yang sudah ada
di sekolah kita yang mengandung 6 profil pelajar Pancasila. Dan untuk saat ini mungkin ya kita agak ini ya, kalau kita tidak menggali informasi sendiri mungkin kita bertanya-tanya susah kan ya gitu kan. Pasti itu awal-awal kurikulum Merdeka 2022 juga saya seperti itu. Kurikulum Merdeka apa ya, saya searching akhirnya Bapak ada diminta di tingkat kabupaten setiap sekolah harus mengutus satu guru gitu kan. Kebetulan Bapak kepala sekolah mengutus saya untuk diminta di kabupaten seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan di sana memang dijelaskan sedetail-detailnya, dikasih materi, dibawa pulang untuk dipelajari, dipahami. Memang agak lama pemahamannya, memang agak ini dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka ini, apalagi kita melaksanakan secara bertahap seperti kurikulum 2013 dulu juga secara bertahap. Dan sampai sekarang ini pun saya terus menggali informasi karena seiring ini tahun 2023 seperti ini, 2024 udah ada perkembangan baru lagi Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak mengupdate informasi nanti kita akan ketinggalan seperti itu Bapak Ibu. Untuk saat ini kan mengupdate informasi itu sangat mudah ya, kita sudah memiliki gadget semuanya, jadi bisa kita update informasi di situ Bapak Ibu. Kalau ada pelatihan boleh kita ikuti. Jadi bukan kita mengejar sertifikatnya, tapi ilmunya yang kejar ya. Saya sering tidak absen saat pelatihan tuh sering, karena kadang-kadang ada link gitu pas lagi saya ke belakang gitu kan. Jadi linknya itu sering nggak dapat sertifikat saya, tapi alhamdulillah dapat ilmunya nggak apa-apa. Ini untuk guru penggerak angkatan sebelumnya itu kan juga membuat pelatihan, saya 2 kali ikut itu sudah. Yang Rombongan Ika Mulyana 2 kali itu sudah saya share juga di grup sekolah. Bapak Ibu yang mau mengikuti seperti saya juga, kalau ada pelatihan saya share, jadi kita semua saling berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi kita nantinya yang berguna untuk kita, untuk kemajuan sekolah kita dan anak-anak kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, dan saya kembalikan ke Ibu Pengajar. Ya, terima kasih. Saya sekali dan terima kasih ya kita kepada Bu Alifa. Ini adalah pembelajaran Bu Alifa selama mengikuti guru penggerak. Beliau belajar melalui pembelajaran daring online dengan fasilitator, dengan instruktur. Jadi hari ini Ibu Alifa mengimbaskan untuk modul 1.1, modul 1.2 sampai modul 1.3. Nah, inilah hasil dari pembelajaran beliau. Semoga pada hari ini bermanfaat dan jangan hanya sampai ke otak saja gitu, jangan hanya sampai ke memori saja, tapi gerakkanlah hati kita, gerakkan tangan kaki kita untuk melakukan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bu Alifa tadi, terutama dari visi tadi ya. Dari visi yang sudah terbentuk tadi saya baca di sini, terwujudnya peserta didik yang sehat, beriman, cerdas, terampil, mandiri, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Visi itu sama dengan tujuan kita, cita-cita. Bagaimana kita waktu kecil dulu, kita cita-citanya mau jadi apa? Bisa jadi dokter. Kita kalau mau punya cita-cita itu, kita cari jalannya agar kita bisa mencapai tujuan kita itu tadi. Sama dengan ibu dari rumah, tujuannya ke sekolah. Caranya bagaimana? Ya harus bangun pagi, berangkatnya cepat ke sekolah asal jangan terlambat. Itu namanya cara kita. Itu tadi cara kita mencapai visi kita. Bagaimana apa saja kegiatan kita yang kita lakukan kepada anak agar terwujudlah peserta yang sehat. Yang pertama, peserta yang sehat. Apa kegiatan yang harus kita lakukan di sekolah? Itu tadi mungkin setiap Sabtu senam. Terus anak-anak itu jangan terlalu sering diajak belajar duduk. Kalau duduk terus dari pagi sampai siang pulang,
Yang cuma bergerak kan tangannya saja, mungkin hanya menulis, itu hanya tangannya saja. Berarti yang berolahraga cuma tangan. Usahakan ada gerak-geraknya, mungkin sebelum menulis ajak nyanyi-nyanyi dulu. Kan sekarang banyak tuh nyanyi-nyanyian yang bergerak-gerak badannya. Boleh sambil tengok TikToknya yang ditengok lagu untuk ice breaking. Nah, jadi biar ada olahraganya setiap hari, nggak mesti kita senam di luar. Di dalam kelas pun boleh diajak anak itu nyanyi sambil gerak-gerak tangannya, jempolnya, kakinya. Jadi setiap hari kita bisa olahraga. Nah, yang beriman, visi yang beriman tadi setiap hari kita ajari anak-anak itu. Beriman itu bukan berarti kita hanya mengajarkan baca Yasin, baca surat-surat pendek, tidak. Beriman itu kita isi jiwa anak itu dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari awal masuk ajarkan Assalamualaikum. Itu sudah beriman. Udah ngajarkan mengenalkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Salam sama gurunya. Kalau mau permisi keluar ke WC izin dulu. Assalamualaikum Bu, izin saya mau ke WC. Itu sudah berakhlak kan? Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Berdoa sebelum belajar setiap hari. Jadi nggak mesti setiap hari Jumat, 1 minggu sekali ya, tidak mesti. Terus cerdas. Cerdas tadi bukan berarti anak-anak itu harus bisa matematika semua, harus bisa membaca semua. Cerdas itu dari mereka bercerita saja, kegiatan mereka dari rumah sampai ke sekolah itu sudah cerdas. Karena cerdas anak didik kita itu berbeda-beda. Kita tidak bisa memaksakan anak itu harus cerdas semua. Kita ambil pengalaman kita waktu sekolah, Pak Bu. Waktu kita sekolah, kita mungkin tidak terbayang bisa jadi guru. Mungkin kita tidak termasuk ranking 1, tidak termasuk ranking 10 besar, tapi alhamdulillah kita bisa duduk menjadi seorang guru. Jadi ranking itu tadi bukan patokan untuk orang itu ke depan jadi apa. Jadi usahakan kita bisa mengidentifikasi anak itu dia ahlinya di bidang mana. Nah itu tadi, jadi setiap hari kita gali potensi anak. Terampil tadi mungkin yang tadi terampil bicara. Yang anak yang tidak berani, yang mungkin diam aja di dalam kelas, itu kita sering ajak komunikasi biar dia terampil dalam bicara. Yang mungkin aktif di dalam kelas, berikan mereka tugas, entah mereka jadi keamanan di kelas, entah mereka jadi yang SBT-nya di depan. Mungkin anak yang aktif dia tidak betah duduk di kursi, ajak dia, suruh dia ke depan, suruh dia yang mimpin, jadikan dia pemimpin. Biasanya anak yang aktif itu cocoknya jadi pemimpin, jadi dia yang memimpin kawan-kawan. Mandiri. Nah, mandiri ini biasanya untuk anak kelas rendah. Mungkin yang kelas 1 kayak sekarang baru masuk, mungkin belum bisa ditinggal mamanya, belum ngomong ke WC itu masih takut, harus dikawani. Ajarkan mereka mandiri. Jangan di rumah mereka masih diceboki orang tuanya, di sekolah diceboki juga, jangan. Itu mandiri. Sama dengan yang mungkin kalau anak kelas 6, dia setiap menulis itu kawannya terus yang tuliskan, ya kan? Berakhlak mulia. Nah, mungkin berakhlak mulia itu dari setiap kita hari mengajarkan anak-anak, janganlah lupa kita kasih nasihat. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya merasa percuma Bu, setiap hari dikasih nasihat, tetapi di antara nasihat Bapak Ibu itu semua pasti ada satu yang menempel di mereka. Karena pengalaman saya waktu sekolah, alasan saya pakai jilbab itu jujur saya, satu kata guru saya yang saya ingat. Padahal setiap hari nasihati saya nonton tauziah itu tak ada yang pakai, cuma satu nasihat guru saya itu yang melekat di diri saya. Nah itu tadi, berarti walaupun kita capek setiap hari menasehati diri kita, ada satu di antara nasihat kita itu pasti nempel. Yang
Jadi mungkin wawasan, mungkin ada anak itu yang pintar baca puisi, ada yang buat cerpen, mungkin anak itu ada yang pintar nari, ada yang pintar berpidato, mungkin ada yang pintar menghafal Al-Quran, itu yang digali. Jadi jangan disamaratakan, anak itu harus pandai menghitung semua, nggak bisa kita samaratakan. Jadi bisa kita buat pembelajaran itu lebih kreatif lagi. Mungkin kita bawa dia keluar, mungkin anak-anak itu jenuh di dalam kelas terus. Ajak sekali-sekali di dalam belajarnya di luar, boleh. Tapi tetap dalam naungan bimbingan gurunya. Nah, jadi alhamdulillah visi kita di sekolah ini sudah sesuai dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Kesimpulan yang sudah diambil tadi, visinya tetap memakai visi yang lama, tidak ada yang perlu ditambah karena sesuai, tidak ada yang perlu dirubah, tinggal implementasinya, prakteknya di lapangan, di dalam kelas, bagaimana caranya mewujudkan visi itu. Pak Kepala Sekolah sudah bersusah payah merancang visi sebagus mungkin, tapi sebagus mungkin visi kita kalau tidak dilakukan percuma, tidak dikembangkan, tidak diimplementasikan di kelas itu percuma, hanya terpampang di spanduknya saja. Jadi visi itulah yang berfungsi untuk membuat kita menyusun rancangan pembelajaran lebih kreatif lagi yang sesuai dengan visi tadi. Jadi dimohonkan kepada Bapak Ibu guru, mulai dari sekarang cobalah yang mungkin yang belum paham betul dengan kegiatan kita hari ini, boleh nanti ditanya lagi sama Bu Elita. Yang pastinya kurikulum merdeka sekarang itu betul kata Bapak Kepala Sekolah tadi, jangan buat murid itu tertekan. Jadi fungsi guru itu di kurikulum merdeka ini, kita itu menghamba kepada murid. Jadi kita itu melihat potensi murid, apa-apa yang dibutuhkan mereka, bukan murid yang mengikut dengan kemauan guru gitu. Kalau murid yang mengikut kemauan guru, ya itu tadi tertekan mereka nggak mau seperti ini, harus ikut. Jadi kita lihat kondisi anak itu bagaimana. Itu tadi, guru itu harus tahu, harus bisa, harus jeli melihat kondisi anak. Mungkin anak itu entah bangunnya cepat, mungkin jam 3 subuh udah kebangun, berangkat ke sekolah masih ngantuk, di dalam kelas tertidur, jangan langsung ibu marahi. Sampai bentak meja, tidur di dalam kelas. Kita gali dulu apa yang menyebabkan mereka tertidur. Sama dengan kita kalau terlambat datang. Pertanyaan yang langsung ditanyakan, ngapa kamu terlambat? Itu sangat menyakitkan kalau kita tanya, ngapa kamu tidur? Ngapa kamu terlambat? Lebih baik pertanyaannya diganti. Apa yang menyebabkan kamu datang terlambat? Kita tanya sebabnya, bukan langsung dimarah. Kenapa kamu terlambat? Tapi ditanya sebabnya dulu. Apa yang membuatkan ibu bisa datang terlambat atau anak kita di dalam kelas? Apa yang bisa menyebabkan kamu tidur di dalam kelas? Nah, dari jawabannya tadi baru kita tahu, anak ini mungkin setiap malam disuruh ngerjain kerjaan rumah sama mamanya, nyuci, gosok apa-apa sampai larut malam, sampai tertidur larut malam, makanya bangunnya kesiangan, mungkin itu. Jadi itulah kunci utama kurikulum merdeka. Ini sebenarnya kurikulum itu sama saja, cuma caranya itu tadi berbeda. Kalau kurikulum 2013 mungkin tidak mengutamakan murid, cuma mengutamakan prestasi. Kalau sekarang kurikulum merdeka itu memang betul-betul mengutamakan murid tadi, mengutamakan hak asasi anak tadi. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf ya kalau saya terlalu banyak komentarnya, terlalu banyak ceramahnya, karena memang itu ilmu yang harus saya sampaikan.
kalau tidak saya sampaikan itu juga akan jadi dosa buat saya. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan bersama calon guru penggerak Ibu Elipa dapat bermanfaat, dapat menjadi pencerahan ke depannya, untuk refleksi ke depannya. Mungkin saya bisa bertanya kepada Bu Elipa apakah waktunya mau hari Jumat atau mungkin nanti refleksi depan balik ke depannya saya melalui Bu Elipa langsung. Dan lebih dan kurangnya saya dan Bu Elipa mohon maaf, mungkin ada kata-kata kami yang salah, mungkin ada terucap yang menyinggung Bapak Ibu guru semuanya. Kami mohon maaf dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya sudah mau kumpul. Oh ya, kita foto bersama ya Pak Bu.